kunci pembuktian bentuk bumi adalah terbang melintasi Antartika dari ujung ke ujung. Misalnya, dari Sydney, Australia, terus turun ke selatan melintasi Antartika. Apakah betul sampai di Santiago, Chili? Kalau nyampe, berarti selesai perdebatan. Bumi berbentuk bola. Tapi, kalau orang tak bisa atau tak boleh melakukannya, akibat larangan Antartik Treaty 1959, berarti ada konspirasi untuk menyembunyikan bentuk bumi. Jangan salah, yang dimaksud di sini adalah terbang melintasi Antartika dari ujung ke ujung, dari belahan bumi yang satu ke belahan bumi yang lain. Banyak orang yang nggak nangkep atau pura-pura nggak nangkep soal ini. Bilangnya, itu ada jalur penerbangan kantas dari Sydney ke Santiago, berarti Flat Earth sudah terbantahkan. Flat Earth terbukti salah. Ini menunjukkan betapa malasnya orang melakukan riset. Coba lihat bagaimana jalur penerbangan kantas Sydney-Santiago itu. Masa segitu susahnya membedakan antara terbang melintasi dengan terbang di pinggiran Antartika. Banyak orang masih gagal paham soal Antartika. Itu kan banyak tur ke Antartika. Ya memang banyak tur di pinggiran Antartika. Itu ada rombongan saintis pergi ke Antartika. Ya banyak saintis pergi ke sana. Dari tahun 1957 juga sudah dibangun pangkalan-pangkalan militer di Antartika. Pilot-pilot pesawat charteran juga sering bolak-balik ke Antartika. Video ini diambil oleh pilot pesawat charteran yang antar kru bolak-balik ke McMurdo Station di Antartika. Tapi cuma di titik-titik tertentu saja yang diperbolehkan oleh elit global. Ada 12 negara punya pangkalan di Antartika. Bukan hal yang aneh kalau cuma pergi ke lokasi-lokasi tertentu di Antartika. Sebelum ada larangan Antartik Treaty 1959, setelah ada teknologi pesawat terbang, banyak tantangan berhadiah uang untuk membuktikan bentuk bumi dengan terbang melintasi Antartika dari ujung ke ujung. Misalnya, tantangan yang dipublikasikan dalam media Modern Mechanics and Invention tahun 1931 ini, hadiah uang bagi mereka yang bisa membuktikan bahwa Antartika adalah benua yang bisa dilintasi dari ujung ke ujung. Hadiah $5.000 tahun 1931 itu dengan memperhitungkan inflasi adalah setara dengan $75.000 atau 1 miliar rupiah duit sekarang. Tak ada yang mampu melakukannya. Untuk memahami Antartika, kita harus lihat peta-peta yang dibuat sebelum berdirinya NASA 1958. Dari dulu peta bumi memang seperti itu. Anda lihat seberapa besar daratan Antartika mengelilingi bumi datar. Ini adalah mitologi Dewa Atlas memanggul bumi datar. Ini adalah peta penerbangan Great Circle Airways. Peta-peta penerbangan memang menggunakan peta bumi datar. Ini peta penerbangan CBS American School of the Air. Ini peta dari majalah The National Geographic. Ini peta politik berdasarkan bumi datar. Dan ini adalah peta yang digunakan ketika Perang Dunia II. Banyak orang yang bertanya, bahkan mengkritik tentang peta bumi datar. Seolah-olah peta itu dibuat oleh kalangan Flat Earth. Padahal peta-peta itu memang sudah ada dari dulu, entah siapa yang buat. Bahkan PBB tahun 1945 pun masih menggunakan peta bumi datar. Begitu juga Admiral Byrd tahun 1957 dan ruang rahasia Situation Room Presiden Kennedy yang ditembak tahun 1963 masih menggunakan peta bumi datar. Jadi, peta mana yang benar? Peta bumi datar atau peta bumi bola? Jangan beropini atau berfantasi berdasarkan asumsinya sendiri. Gunakan data-data yang kredibel. Silakan buka situs theatlantic.com, 12 peta yang merubah dunia. Dengan tagline, apakah ada peta yang benar-benar sempurna? Ranking 12 peta ini dibuat oleh Profesor Jerry Brown dari Queen Mary University of London. Di urutan nomor 1 peta yang merubah dunia adalah buatan Ptolemy, ilmuwan Yunani kuno 1900 tahun lalu yang mengemukakan teori geosentrik alias bumi pusat alam semesta. Ptolemy bukan cuma mengemukakan teori, tapi dia menghitung pergerakan bintang-bintang dan planet-planet mengelilingi bumi secara akurat. Perhitungan matematis Ptolemy ini diakui jauh lebih akurat dari perhitungan heliosentrik Copernicus. Seperti yang dikatakan oleh saintis elit Stephen Hawking, kelebihan sistem heliosentrik Copernicus sebenarnya cuma matematikanya jauh lebih gampang jika mataharinya diam dan planet-planet mengelilingi matahari. Jadi, menurut Profesor Jerry Brown, peta buatan Ptolemy inilah yang disebut peta paling berpengaruh yang merubah dunia. Sebab, Ptolemy adalah orang pertama yang menggunakan garis-garis bujur sangkar pada peta, yang kemudian kita sebut sebagai garis lintang dan bujur. Urutan kedua peta paling berpengaruh setelah Ptolemy atau nomor 7 secara kronologis adalah peta Mercator tahun 1569. Peta Mercator inilah yang selalu Anda lihat di peta-peta modern termasuk Atlas dan Google Earth. Karena sering dilihat, maka otomatis orang berpikir peta inilah yang paling benar. Coba Anda baca tulisannya di situ. Peta dibuat pada kertas datar. Peta Mercator adalah peta bumi datar dengan perspektif yang berbeda dengan peta Flat Earth. Apa
Apa bedanya dan kenapa bentuknya seperti itu? Coba Anda baca lagi keterangannya. Peta Mercator adalah Eurocentric alias ego Eropa. Pada peta Mercator, para penjajah di Eropa merubah ukuran pulau-pulau dan benua-benua untuk mencuci otak negara-negara jajahan, termasuk Indonesia. Mercator projection has fostered European imperialist attitudes for centuries and created an ethnic bias against the Third World. Peta Mercator adalah peta yang paling sering Anda lihat, baik dalam pelajaran sekolah, peta atlas, maupun Google Maps. Karena sering melihat, Anda berpikir peta itu adalah yang paling benar. Bentuk pulau-pulau dan benua-benua adalah seperti itu. Kalau bentuknya tidak begitu, Anda bilang salah, karena Anda familiar dengan bentuk pulau-pulau dan benua-benua itu sejak kecil. Tapi, selama ini Anda tidak memperhatikan betapa janggalnya peta yang Anda anggap paling benar itu. Coba Anda lihat berapa besar Antartika dalam peta Mercator. Antartika sangat besar dari ujung ke ujung. Karena diproyeksikan dalam bentuk bola, maka Antartikanya jadi kecil. Sebaliknya, coba Anda lihat Greenland pada peta Mercator. Look at the size of Africa as compared to Greenland. On the Mercator map, they look about the same size. Masa Greenland luasnya sama dengan Afrika? Ini jelas ngawur. But if you look at a globe for Greenland's true size, you'll see that it's way smaller than Africa. By a factor of 14, in fact. Greenland jadi besar pada peta Mercator karena Mercator berasumsi utaranya sama besar dengan Khatulistiwa. Negara-negara di belahan utara menjadi tampak besar, dan inilah yang digunakan oleh bangsa Eropa untuk menjajah bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika. Taktik pura-pura menjadi besar yang dilakukan oleh bangsa Eropa menjajah itu sebenarnya sangat natural. Binatang pun melakukan hal yang sama. Kobra misalnya, kalau terancam akan meninggikan badan dan membesarkan leher agar kelihatan lebih besar dari bentuk yang sebenarnya. Begitu juga burung, ketika terancam melebarkan sayapnya agar lawan mengira tubuhnya besar. Taktik ini juga yang digunakan oleh para penjajah Eropa yang negara-negaranya sebenarnya sangat kecil, berpura-pura menjadi besar lewat peta untuk mencuci otak bangsa penjajah di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan agar takut pada mereka. We all are infected with racism. We are taught to be racist in the schools. And here's just one example. Will you hold this up here, please? How many of you have ever seen a map that looked like this before? How many of you have ever seen this map? Now, folks, look at this map. According to your social studies teacher, what is the equator? Right, an imaginary line where? Yeah. Around the center of the Earth. Then if this map is correct, then the equator must be here, and Chicago has a tropical climate. Now, folks, this is the map that we use in the schools. Look where the United States is, in the middle of the world, right? Now, people, this is a flat-out lie. Look at the size of Greenland and the size of South America. According to your social studies teachers, what were continents? Largest land masses on the face of the Earth, right? Now, do you know the continents? Africa, Asia, Australia, Antarctica, Europe, North America, and South America. Did I say Greenland? Well, Greenland isn't a continent, but it's a huge landmass according to this map, right? The map is a flat-out lie, people. If you read the legend on the map, here it says, in fact, South America is actually 9 times larger than Greenland. Now, look at this map. The equator on this map is down here. All the white countries are larger than they should be, and all the countries of people of color are smaller than they should be. This is a visual image that teaches children a lie. In order to make this map anywhere near accurate, you have to take this over here and put it here like this. There. Now, take a look at the difference. Does that give you a different visual image of the importance of the United States?
Teaching aids like this are what make you and I racist. We were taught that this is the way the world looks. It's a flat-out lie. How could a parent not be a racist? How could a white parent not be a racist in a situation in which we do that? Wake up people, gunakan otak Anda. Jangan mau dibohongi oleh para elit penjajah. Wilayah kita sangat besar, jumlah kita sangat banyak. Kalau kita sadar, mereka pasti kalah. Peta Mercator bukanlah peta yang paling benar, melainkan peta ego Eropa alias Eurocentrik. Sama seperti mereka bilang Columbus adalah penemu benua Amerika. Gimana bisa disebut penemu benua Amerika? Faktanya, ketika Columbus sampai ke Amerika, sudah ada penduduk asli di sana. Orang-orang Indian tidak dianggap sebagai penemu benua Amerika. Sementara, Columbus adalah perampok, pembunuh, dan pemerkosa suku India. Columbus adalah pemusnah ras Indian, genocide, tapi diagung-agungkan sebagai pahlawan. Inilah hasil propaganda Eurocentrik yang ditanamkan ke otak Anda melalui pendidikan-pendidikan sekolah. Digambarkan bahwa koboi adalah orang-orang baik, dan Indian adalah orang-orang jahat dan biadab. Padahal, koboi-koboi Eropa itulah yang menjarah tanah penduduk asli, seperti Belanda dulu menjajah Indonesia. Dan kita, penduduk asli, dianggap sebagai penjahat biadab. Bangsa Eropa yang menjarah, membunuh, dan memperkosa dianggap pahlawan. Inilah hasil propaganda Eurocentrik yang ditanam ke otak Anda melalui film-film Hollywood. Bahkan, Tarzan Raja Rimba di Afrika pun orang bule, orang Eropa. Penduduk asli Afrika dianggap apa? Eurocentrik. Nah, peta Mercator ini adalah peta Eurocentrik, tapi ditanam ke otak Anda sejak kecil, seolah-olah itu peta yang paling benar. Coba Anda baca keterangan di artikel 12 peta paling berpengaruh di dunia itu. Semua kultur selalu percaya bahwa peta yang mereka ketahui itu adalah nyata, benar, objektif, serta transparan, kata Profesor Bradman dari Queen Mary University of London. Padahal, semua peta selalu subjektif, tak ada peta yang objektif. Bahkan, aplikasi geospasial online yang ada pada handphone atau tablet Anda, apakah diproduksi oleh Google atau Apple atau apapun, sampai tahap tertentu masih merupakan peta yang subjektif. Tak ada peta yang sempurna. Selanjutnya, Brian McClendon, seorang eksekutif di Google, mengatakan bahwa dengan menggunakan kamera-kamera besar di punggung para hackers, memobilisasi jutaan users Google untuk mengecek fakta data peta, dan membuat model bumi dalam 3 dimensi, Google maju selangkah lebih dekat dengan kesempurnaan pembuatan peta. Luar biasa. Terus kemana aja itu 13.000 satelit yang katanya melayang-layang di angkasa tanpa pilot dan tak pernah nabrak satu sama lainnya? Kok bikin peta aja harus nebeng pada pengguna Google? Google menggunakan peta Mercator, peta Eurocentrik di bidang yang datar. Dari situ baru dibuat peta globe. Banyak para fanatik bumi bola secara subjektif mengatakan peta yang orisinil adalah peta globe. Peta-peta datar adalah proyeksi dari peta globe. Well, mari kita buktikan peta datar adalah proyeksi peta globe atau justru peta globe yang merupakan proyeksi dari peta datar. Dari artikel 12 peta paling berpengaruh itu, jelas sekali terlihat secara kronologis bahwa peta globe seperti yang dibuat oleh Google adalah proyeksi dari peta Mercator yang datar dan Eurocentrik itu. Coba Anda lihat bagaimana peta globe itu dibuat dan katakan pada diri Anda sendiri, peta datar dibuat dari peta globe atau peta globe dibuat dari peta datar. Jadi, peta mana yang asli dan mana yang ilusi? Peta datar atau peta globe? Orang berpikir bahwa peta globe dibuat oleh satelit, bisnis scam elit global untuk mengeruk uang Anda lewat biaya telekomunikasi yang mahal. Coba lihat dokumentasi pembuatan peta globe tahun 1947 ini. Lihat bagaimana peta globe dibuat. Tak ada satelit, dan sampai sekarang pun peta globe tak pernah berubah. Peta bumi datar yang banyak beredar di internet ini bukan buatan kalangan Flat Earth, melainkan bersumber pada Gleason's Map 1892 yang disimpan di Boston Public Library.
Seperti telah dijelaskan pada episode 11, di peta itu terdapat keterangan as it is, seperti yang sebenarnya, scientifically and practically correct, benar secara saintifik maupun praktek di lapangan. Mari kita buktikan. Pertama, posisi garis lintang dan bujurnya sama persis dengan peta-peta globe modern yang dibuat 110 tahun kemudian. Ini contohnya. Yang sebelah kiri, peta Gleason's Map. Yang sebelah kanan, peta Google's Map. Anda perhatikan, meski bentuk pulau di kedua peta itu berbeda, tapi koordinatnya sama. Contohnya ini, 135 derajat bujur timur. Sama persis dengan 135 derajat bujur timur pada peta Google 110 tahun kemudian. Kedua, pembagian waktunya. Apakah pembagian waktu versi globe ini, termasuk titik-titik merah yang bersebaran itu, masuk akal buat Anda? Atau pembagian waktu versi peta Flat Earth ini, yang lebih masuk akal buat Anda? Bumi adalah sebuah jam, berbentuk seperti jam, dan berfungsi seperti jam pula. Ketiga, garis lintangnya. Perlu diingat, khatulistiwa adalah garis lintang 0. Kutub utara 90 derajat lintang utara. Pada bumi bola, kutub selatan 90 derajat lintang selatan. Sekarang, coba kita tandai garis-garis lintang pada Gleason's Map. Titik lingkaran itu, kutub utara, menurut versi globe adalah 90 derajat lintang utara. Kita ikuti garis-garis lintang pada peta Flat Earth. Dari ujung kutub utara 90 derajat, sampai ke khatulistiwa persis 0 derajat. Artinya ada 90 derajat lintang utara. Sekarang kita ikuti garis-garis lintang selatan 15, 30, 45, 60 dan wow, berhenti sampai di situ. Tak ada 75 derajat lintang selatan dan tak ada 90 derajat lintang selatan. Apa artinya? Artinya sebenarnya dari khatulistiwa ke ujung selatan itu tidak pas 90 derajat, tapi oleh para globers ditambah dengan menarik dataran Antartika ke 90 derajat lintang selatan supaya bisa pas jadi lingkaran bola. Suka, suka, na, na. Come on, sale, ale. Suka, suka.